Iya, beli mobil. Nah, beli mobil dulu aja, cari tanah dulu, bikin kontrakan dulu, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Bang Ustadz Said. Nah, Ustadz, di Bukit Haji sebenarnya Indonesia ini negara unik, Ustadz. Apa aja tuh bisa dibahas. Sejarah haji, maksudnya gini, saya nggak tahu ya di negara lain apa nggak dipanggil Pak Haji gitu. Apa Indonesia doang, Ustadz? Kita tuh ada istilah Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Nah, kenapa haji doang? Jadi begini, Bang. Tahu nggak sejarahnya? Jadi sebetulnya memang kalau dilihat urutan dulu dari zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabiin, ya, nggak ada memang istilah haji itu, ya. Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Utsman, semua haji atau sahabat, Haji Syafi'i, Haji Ahmad bin Hambal, nggak ada memang. Jadi ini sih sebetulnya lebih kepada sebuah adat, tradisi, kebiasaan yang memang udah kayak begitu tuh ngungkapinnya kan udah susah jutaan orang kan udah. Iya benar-benar. Gitu loh. Makanya kalau Bang Fadil ke umroh atau haji di sana kan udah biasa tuh sebetulnya. Memang ini haji ini bagian Asia bagian kemarin di timur ya, Pakistan, Bangladesh, kemudian apalagi Asia Tenggara, itu umum tuh haji. Makanya di sana tuh ya kalau kita di pelataran Masjidil Haram atau di mana orang beresin barisan, jangan duduk di tengah jalan, jangan ngalangin jalan, orang bawa lewat biar gampang, jangan jangan dihalangin jalannya, ya kan? Nah itu dibilang apa itu sama petugas-petugas di sana? Haji, torik, haji, torik, gitu. Maksudnya, haji, gitu. Dia udah dipanggil sama mereka. Haji, jalan, jangan di jalanan ini, susah orang nanti mau lewat. Gitu. Jadi itu udah panggilan yang biasa. Haji, torik, gitu. Ya haji. Oh gitu. Iya, jadi Bang, itu sih sebetulnya tidak usah terlalu diperdebatkan terlalu jauh menurut saya. Oke. Ya, kan ada juga yang enggak perlu tuh. Iya apalagi disebut bid'ah itu. Udah hilangin aja semua. Nggak Nggak bisa bisa dihilangin. juga. Iya sih. Orang itu kan panggilan haji di samping juga di satu sisi dia penghormatan, di satu sisi juga dia ujian buat orang yang bersangkutan udah dipanggil haji nih, gue kan mesti benar kan? Iya benar. Panggil haji, malu gue kan gitu. Iya betul. Nah jadi di satu sisi ada hikmahnya di situ. Betul. Nah kalau soal kemudian orang kemudian jadi ria, jadi ujub bangga dipanggil haji itu kembali kepada orang masing-masing. Betul. Itu Bang ya. Gitu Bang. Jadi haji begitu historinya. Lagian saya juga ngeliat kan dulu kalau zaman dulu nih ya, katanya kan kalau haji harus pakai kapal. Kapal laut ya Iya, dulu Bang. berbulan-bulan ya. Mungkin Iya. salah satu karena Indonesia warganya banyak ya kan, nggak semudah orang bisa haji dulu yang punya niat banget ya harus naik kapal berbulan-bulan gitu kan ya. Iya. Mungkin itu salah satu penghormatan juga kali saat Iya Bang, artinya udah antara hidup dan mati Betul, dulu kan betul. mungkin berangkat. Ya wajar lah pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, ya biarin Benar-benar. aja. Iya. Teman aneh kemarin sempat haji juga saat haji muda alhamdulillah kemarin. Dia sebelum haji WA aneh kok ada utang maaf nih ya gitu, takutnya aneh mati di sana. Oh jadi perjuangan haji juga seberat itu Ustaz ya. Bisa mati di sana. Iya. Di sana. Jadi gini, haji umroh itu sebetulnya boleh dibilang miniatur padang mahsyar. Oh, baru tahu nih aneh Ustaz. Miniatur padang mahsyar. Iya. Coba ente bayangin ini terutama diwakili oleh jamaah laki-laki ya. Pakai kain ihram doang, 2 lembar. Iya sih. Itu kan mirip orang pakai kain kafan ya. Iya benar-benar. Nggak boleh pakaian berjahit di dalamnya. Betul. Ya. Udah telendang terus. Apalagi haji yang pakai ihramnya lama kan? Betul. Ada wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah. Ya. Mabit di Mina, melontar jumroh terus dia pakai pakaian ihram. Nah, itu melekat pakaian itu. Makanya disebut miniatur padang mahsyar gitu. Oh, jadi itu Ustaz, miniatur padang mahsyar. Miniatur Jadi, padang mahsyar. ya ibaratnya juga perjuangan luar biasa ya. Iya, kan kalau kumpul di Arafah semua putih semua tuh orang itu. Gitu kan. Ya, jadi gambaran mahsyar juga kurang lebih itu ya kayak begitu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap Ustaz. Gitu, Bang. Ini saking enaknya ngunyah mulu saya nih tapi uli asli bor sini nih. Anda juga pengen nyobain juga nih. Biar ada nih. istirahatnya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ustaz. Ada pertanyaan nih, Ustaz.
biasanya haji-haji itu mayoritas orang tua ya, kadang tua banget gitu ya. Nah, itu kenapa ya, Sat? Apa emang masalah kuota tadi ya, karena kita daftar makin lama, apa ada faktor lain, Sat? Apa ya, tadi ya, waktu paling ya, masalah kuota ya, Sat? Dan itulah mengapa kita punya mindset haji muda ya, maksudnya daftar dulu ya. Anda pernah disaranin gitu saat daftar haji dulu ya katanya. Karena belum tahu berangkatnya tuh di umur berapa katanya gitu. Betul Bang. Oh. Sekarang tuh hitung-hitungannya ya ngeri-ngeri sedap juga. Begitu saja? Iya. Aduh. Coba orang dia daftar haji umur 40 tahun. Iya, Ya. iya. Dia berangkat diperkirakan bisa 30 tahun, 20 tahun ke depan. 40. Udah 60, 70. Ya, iya, udah lewat. Aduh, ini ya masa-masa. Iya, masa-masa gagahnya udah hampir Iya. kurang. Ya memang itulah realitanya. Artinya semakin banyak waiting list jamaah haji Indonesia ini khususnya, itu kita bersyukur ya, menandakan giroh Islamiyah itu bagus. Betul. Yang kedua sebetulnya kesadaran ibadah haji ini sekarang sudah hampir cukup merata juga. Iya, benar. Presentasi kaum muda banyak juga Bang. Benar. Orang kantoran, orang apa, dia udah menata dari sekarang. Untuk punya apa namanya nomor porsi misalnya dia. Masukin duluan lah duit buat Iya, dapat nomor bener. porsi. Soalnya Nanti kemarin, tinggal nunggu. iya, daftarnya itu kemarin daftar doang saat ya. 25 juta satu orang. Iya, Untuk ngambil kuota ya. kuota, Ngambil kuota porsi, ya. Itu pun juga sekarang makin lama, saat udah makin lama makin naik lagi setelah. Iya, ya udah lama, kemudian harga ONH itu naik, sebelumnya bisa 37, 38, sekarang udah 59-an. Oh, iya. 58, Masya Allah, 59. Ya begitulah. Tapi insya Allah kalau hati terpanggil. Udah, itu rezeki mah pilihan insya Allah matematikanya Iya. nggak usah Bener. dihitungin Bener. ke kita, itu udah Allah. Nah terus Tat, umroh haji kan dekat ya Sat. Nah ini berkaitan dengan biaya juga kan. Sebenarnya kita kalau punya uang nih misalnya 25 juta, lebih baik umroh dulu atau haji dulu Sat? Ya ini soal Lebih pilihan Bang Fadil ya, Hmm. soal pilihan, soal mungkin ya kembali kepada ijtihad masing-masing ya. Ada yang kemudian ya takut nanti dia nggak ngalamin Iya sih. berangkat ke tanah suci ya. benar. Udahlah Bismillah dah, ini buat umrah dulu Oke diniatin. gitu. Di sana dia doa, dia mohon sama Allah ya. Kemudian nanti kalau udah pulang dari rezeki lagi ya langsung masukin buat ONH haji, ONH, boleh iya. aja. Atau dibalik, udah Ambil saya dulu. beli porsi dulu 25 Iya sih, di benar. tengah-tengah jalan nih. Oh tahun depan, tahun berikutnya, oh ada nih rezeki lagi, udah saya umroh dulu dah, hitung-hitung belajar, memahami kondisi tanah suci di sana. Nanti pas haji kan udah pernah duluan umroh, begitu juga boleh. Artinya ini sesuatu yang fleksibel aja, insya Allah, gitu Bang. Nah itu kan kasusnya kalau kita emang udah niat. Sekarang kasusnya sesaat kalau dia punya duit tapi nunda umroh atau haji, ya itu gimana Sat? Jatuhnya Itu yang disebut dengan lalai dan abai Balai dan abai. terhadap nikmat, kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada dia, tapi dia tidak menjadikan umroh atau haji sebagai prioritas dalam hidupnya, gitu. Oh, lu punya duit. Nah, ya? iya dong. Jadi gini Bang Fadil, kalau kebutuhan yang lain sudah ada, ya, karena yang disebut dengan manis tata'a ilaihi sabila, kan gitu syaratnya dalam Quran kan? Betul. Ya. Haji ke Baitullah bagi yang memiliki istita'ah, kemampuan untuk menempuh perjalanan haji tersebut. Nah, batasan istita'ah, kemampuan ini kan ukuran-ukuran lazimnya, bukan berarti orang harus punya duit yang banyak, rumah mewah, kendaraan berjejer, enggak juga. Di kampung-kampung banyak orang nggak punya kendaraan, nggak punya apa, dia prioritas buat haji. Ya, Banyak yang berangkat. rumahnya juga masih sederhana. Iya. Gitu loh. Kisah-kisahnya banyak tuh. Nah, ya kan kalau di desa ya. Betul. Artinya istitoah tuh ya standar minimalnya dia mampu bayar ONH, jelas. ONH. Ya kan? Itu benar. Ini sekarang 60 jutaan. Ya kan? Dia mampu juga punya bekal ya selama di sana. Oke. Ya Dan kan? juga di sini ya. Nah, Ini nih juga yang termasuk Ah. nafkah bekal yang ditinggalkan untuk keluarga. Bener. Nggak boleh haji keluarga terlantar. Saya bayangin anaknya gini, kelaparan tuh nggak mungkin Sat, ya. Jangan dia haji, anaknya dulu makan nasi sama garam doang. Nggak boleh, itu namanya dia sebenarnya belum mampu. Oh, itu belum mampu.
Kecuali kalau dia punya saudara baik, saya punya buat ONH doang ini. Dihidupi lah. Iya, tapi saya keluarga nggak ada buat nanggung. Iya, nah, saudara-saudara aja nih kalau ada yang tuh. mampu, udah. Ya, Iya. abang misalnya kalau dia abangnya berangkat ya, Iya. berangkat aja. Nanti anak-anak di rumah saya yang tanggung. Iya, Nah, itu saudara tuh, itu Masya Allah. cakep. Cakep itu. Itu namanya membantu orang untuk istitoah gitu. Jadi gitu Bang. Nah, kalau ada orang punya kesempatan, dia semua modal, ada rumah segala macam gitu. Nah, kemudian uang juga di tabungan tuh sebetulnya udah ada tuh. Iya benar. Ya, cuman kalau dia nggak prioritas buat haji, dia Iya. tergoda buat yang lain. Iya, beli mobil. Nah, beli mobil dulu, Ya, iya, dari iya. tanah dulu, Iya, ya, bener. bikin kontrakan dulu, Iya. gitu. Ya, ntar Iya, aja kali-kali diputer baru buat Iya, haji. iya. Iya, benar. Ya benar. ini kadang-kadang yang udah-udah nih kalau suka spekulasi begitu, Iya sih. yang kita ngeri nih istilahnya malah nggak dapat semuanya Bang. Oh iya, benar. Nyata usahanya kandas. Wah. Kemudian nggak bener, Iya, iya. ya boro-boro untung malah buntung, akhirnya haji malah nggak Dapat. kesampaian, Iya. kan gitu Bang. Benar. Nah apalagi nih yang udah-udah pengalaman begini Bang ya, Ah. orang tua misalnya udah kasih ke anak, ini kasih ya satu-satu nih warisannya jatahnya, amanatnya ini dipakai untuk haji, gitu, ya. Kan misalnya warisannya kan ya dapat banyak cukup lah ya. Ya buat rumah, buat apa udah ada lah misalnya kan. Ya tapi yang ini buat haji. Nah itu apalagi nggak boleh main-main tuh wasiat orang tua kalau udah dibunyiin begitu. Benar. Pakai, kalau nggak dipakai yang udah-udah tuh. Lewat. Ya, lewat Bang. Ya, tadi yang dibilang tuh jadi nggak berkah. Katanya gitu. Ya, makanya jangan main-main. Kalau yang namanya dana udah buat haji, ya utamakan itu. Berkah insya Allah. Saya ada satu Allah kisah, kasih Sat. jalan. Ini di konten Instagram, saya lagi scroll. Jadi ada pasangan Pasutri ya, mungkin dia masih muda, baru nikah. Jadi ceritanya dia terinspirasi haji muda. Nah, habis nikah, dia punya tabungan sekitar 50, pasangan tuh berdua. Akhirnya dia daftar haji tuh berdua suami istri. Dia akhirnya cuma sisa di tabungan 500.000, Sat. Oh, Dia paksain karena dia berobsesi itu. luar biasa. Masya Allah, itu masalah iman tuh, Sat. Merinding juga ada Iya. negara itu. Sisanya Tawakal banget ya. makanya saya Tinggal 500. tinggal 500.000. Dia hidup di kos-kosan berdua ya. Tapi dia menceritakan bahwa ketika dia sudah niatkan dan itu karena Allah, sisa 500.000, Sat, jalan aja tuh cukup dan nggak taunya pintu kebuka semua tuh rezeki. Ya Allah, Itu, Sat. merinding Bener, dengernya Sat. aneh. Jadi bener Iya. itu masalah hati, Sat. Bener, Sat. Betul Iya, ya. Sat. Itu. Masya Allah. Heeh. Jadi itu keajaiban rizki tuh masuk. Itu, Sat. Siapa yang mau nyisa 500.000, ya kan? Punya 50 juta, mungkin katakan 51 juta ya, 50 juta habis buat daftar, sisain dia 500.000 lah atau sejuta kurang, dia buat hidup gak punya tabungan lagi, itu tinggal makan itu sisa-sisa itulah. Masya Allah. Dan akhirnya katanya pintu-pintunya terbuka min haitsu la yahtasib di situ, Sat. Masya Allah. Nah itu dia yang dimaksud karena dia telah memprioritaskan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidupnya, Iya. Allah pun memprioritaskan Nah, Masya Allah. dirinya. Emang bergedi kalau bahas-bahas gini, Sat. Jadi gini, ketika orang menginfakkan rizkinya karena cintanya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah, saat yang bersamaan tangan Allah bekerja. Aduh, dari Masya Allah. mana-mana. Gerakin orang sono, gerakin orang sini. Tahu datang. Peluangnya ada aja. Masya Allah. Ada satu, saya punya cerita juga Apa nih. tuh, Sat? Boleh ya, sampai Boleh, berbagi Sat, cerita ya. Iya, Sat. Ya, kebetulan masih tetangga rumah juga nih. Oh, dia deket. sama, dia kerja juga di pabrik gitu ya. Oke. Ketika dia mau setor ONH nih, sama istrinya berdua, Iya. sama kita 50-an juga. Dia digoda Bang Fadil. Apa tuh? Tetangganya mau jual tanah. Wah, harga miring lagi. Harga miring. Waduh. Ya, ini tanah mau ane lepas nih, tapi ane lepas ke ente aja. Kalau ente mau, ya kita 50 jutaan juga. Iya, udah sama. Ambil deh nih. Ya. Nah, buat ente. Iya. Dia bimbang. Aduh. Iya, Itu mau godaan setor banget tuh. haji apa beli tanah nih ya. Ini tanah di depan mata udah Iya, nih lagi, gitu. jelas. Ya. Ya Allah, akhirnya karena dia mungkin musyawarah sama istrinya, udah bismillah, enggak. Merem aja udah. Setor aja buat ONH haji. Udah setor jadi nggak beli tanah itu. Nah, itu tadi rezeki bekerja. Akhirnya qadarullah nggak lama tempat dia kerja tuh pabriknya apa namanya istilahnya tutup ya. Tutup. Tapi dia dapat pesangon.
Oh. Lumayan pesangonnya tuh lebih dari Iya. yang dia Iyalah. hitung. Kalau dia cuma beli tanah doang, pesangon dapet. Terus kerja tempat baru udah disediain juga Ih, itulah. sama tuh pabrik. Iya. Dia dapet pesangon, dia pabrik itu buka lagi nih, pabrik baru nih. Nah itu udah otomatis dia langsung diangkat lagi jadi karyawan di situ. Masya Allah. Kan jalannya Emang cara Allah mah kita nggak bisa mikir nggak kadang. bisa. Manusia Jangan nggak nyampe. pakai matematika. Iya. Rezeki itu Betul. min haitsu la yahtasib. Betul. Ya. Jadi itu bagus Bang Fadil. Itu namanya pengalaman Yang luar biasa. ya yang luar biasa ya terjadi. Masalah haji. Karena itu buat para Gen Z nih, milenial, anak-anak muda, bismillah lah, berkah. Ya. Siapkan tabungan untuk ya, setor ONH seawal mungkin. Betul, insyaallah. Kalau gitu, kita tutup dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Robani Media Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.